Siapa Pak di mana? Abu Raihan di mana? Sungai Durian. Oh, Mas Pepen ya? Halo. Oh, bukan. Oh, bukan. Baik, silakan Abu Raihan. Berarti bapaknya Raihan ya? Iya. Ya. Oke, saya udah masuk. Sering ditanya memang saya di jamaah-jamaah itu. Itu saja Bapak atau masih ada yang lain? Oke. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Oh ya, tentang kotak amal yang keliling. Nah, jadi begini pendengar, seandainya ada tempat waktu yang lebih baik, lebih baik dibandingkan dengan waktu khutbah, maka ya monggo disepakati pengurus masjid itu untuk merubah waktu yang selama ini begitu khotib naik mimbar kotaknya jalan, ya monggo dirubah mungkin sebelum khotib naik mimbar. Tetapi yang jadi masalah ini sudah menjadi kebiasaan kan, dan sudah menjadi tradisi, jangan hukum loh ya, tradisi. Lalu bagaimana kemudian Islam atau ilmu fikih memandangnya? Yang tidak boleh itu apa ya? Wujudud daudha. Wujudud daudha itu terjadinya keributan, terjadinya sesuatu yang menjadikan terganggunya jamaah, terganggunya orang dengar khutbah, kira-kira gitu. Satu. Jadi memang kalau kita waktu khutbah terus nanti ada orang ramai-ramai misal membagikan makanan yang mungkin bersedekah, nggak boleh memang. Terus membagikan mungkin buletin yang bisa kemudian orang itu berjalan di atas pundak-pundak orang mengganggu. Itu nggak boleh, namanya mengganggu kan. Jadi yang nggak boleh itu mengganggu, menimbulkan ramai dan daudha. Daudha itu keributan lah, menimbulkan ribut. Itu nggak boleh memang. Terus makruh juga melakukan memainkan kerikil. Nah itu mah, memain kerikil ya kalau sekarang main HP lah. Kalau mungkin Rasul hidup di zaman sekarang mungkin melarang juga orang yang main HP ketika khutbah. Nah pertanyaannya kemudian, apakah kelilingnya kotak amal itu menjadi daudha, menjadi ribut? Apakah kelilingnya kotak amal saat khotib naik mimbar itu menjadikan orang kemudian fokus pada kotak amal? Apakah kemudian orang-orang yang menjadikan waktu khutbah kemudian mengelilingkan kotak amal itu seperti analogi memainkan batu? Kan enggak juga. Oke, kita analogikan bahwa orang bergerak tangannya kan begitu. Apa iya kemudian menimbulkan daudha, menimbulkan keributan? Apa iya orang fokus pada itu? Kan enggak selama ini. Selama ini aman-aman saja, orang juga mendengarkan dengan baik. Kalaupun toh dihukumi, itu hukum yang makruh lah. Sebagaimana hukum memainkan kerikil lah, kira-kira gitu. Itu yang jadi masalah. Nah, bahkan menjadi dianjurkan saat tidak menemukan waktu yang lain yang lebih bagus. Misal kalau sebelum khutbah itu dapatnya dicoba aja, dapatnya mungkin cuma 50.000. Tetapi saat khutbah itu bisa sampai 100.000. Maka lebih afdol waktu khutbah itulah itu dikelilingkan, nggak usah dibongkar-bongkar lah. Memang ada sebagian orang khutbah di YouTube, ngomong di YouTube itu lebih baik dibuang, lebih baik dan seperti dirubah tempatnya, dirubah waktunya dan sebagainya. Tetapi pandangan banyak ulama juga berpendapat justru dianjurkan saat menimbulkan fitnah. Contoh begini, kalau masjid itu tidak melakukan kelilingnya kotak amal, justru tidak menjalankan kotak amal keliling, justru menjadi fitnah pengurus masjid, maka mengelilingkan kotak amal itu menjadi dianjurkan. Dianjurkan itu berarti sudah menjadi sunnah, Mbak, gitu loh hukumnya. Maka kalau saya disuruh memberikan saran dan sudah keempat kali ini saya ditanya, tapi yang di radio sekali ini, yang di bel orang sudah 3 kali saya di bel. Jawabannya saya seperti itu, bahwa ketika dianalogikan seperti memainkan HP dan itu hukumnya makruh, maka menurut saya makruh ini ketika nanti
diambilkan dengan kemaslahatan, maka makruh ini bisa menjadi boleh, Mbak. Bukan lagi makruh. Dan makruh pun juga boleh kan dilakukan, cuman kalau ditinggalkan lebih baik gitu. Jadi kalau sekiranya nanti masjid itu justru keuangannya berkurang karena memindahkan waktu untuk mengambil sedekah atau infaknya jamaah, maka lebih baik tetap itulah. Nggak akan menjadikan khutbahnya tidak sah, nggak akan menjadikan Jumatnya tidak sah. Insya Allah akan sama-sama saja, karena nilainya juga di situ ada perintah bersedekah. Dan memang ya kalau memang punya waktu yang kemudian hasilnya sama-sama banyak, hasilnya sama-sama baik, ya cari waktu itu sebelum khutbah atau mungkin justru sebelum orang masuk ke masjid disuruh infak di luar masjid, itu lebih bagus memang.